kelas 6C. Tadi sebelum ke sekolah, apa yang kamu lakukan sebelum ke sekolah tadi pagi? Janganlah kayak pada masyarakat, janganlah. Kira-kira tadi waktu sebelum nyampe ke metode senam ini, ada yang mau cerita apa yang kamu lakukan hari ini? Ada yang mau angkat tangan? Siapa? Gak ada kan? Yuk, berdiri kalau misalnya apa menyampaikan pendapat. Oh, makan apa ya kalau boleh tahu? Makan roti. Orang Eropa dia ya makan roti aja. Baik, terima kasih. Orang. Nah, tadi si Laura sampai sebelum sekolah dia makan dulu. Pasti semua makan kan? Ada yang makan? Ada juga mungkin ya. Nanti di waktu istirahat pertama. Ada yang belum makan tadi pagi? Baik. Sekarang Miss mau tanya lagi. Kamu nyampe ke sekolah ini, apa harapan yang kamu ingin terima satu hari? Setelah kamu nyampe ke sekolah ini, apa hal yang bisa mendapatkan dari sekolah ini? Tantangan ya. Sini, apa yang kamu harapkan ya? Oh, ketertiban. Oh, dia beda. Dia mau baca info, dia mau ketertiban. Berarti dia yang akan memimpin kelas ini jadi jangan terpem, ya. Baik. Ada lagi? Apa harapannya yang mau kamu dapatkan dari hari ini? Yo, siapa yang ingin nyampe ceritanya? Di sini nanti ini banyak ceritanya. Nanti tiba-tiba jadi ada begini ya. Nah, yuk. Hariannya lancar atau hari ini ya. Tidak ada yang ganggu. Siapa yang suka ganggu? Tidak ada ya? Oh, baik-baik semuanya. Ya, tepuk tangan dulu buat ini. Baik, nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kalian sudah lihat ada di PowerPoint seperti ini. Ini pembelajaran kita yang pertama. Berarti kita sudah selesai menyelesaikan bab-bab yang panjang dari kemerdekaan, dari penjajahan, lalu perjuangan, lalu kemerdekaan, ya. Dan kita akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita harus berberi semangat untuk negara kita Indonesia dengan menyanyikan lagu. Kita nyanyi dulu. Lagunya Tanah Airku Tidak Melupakan. Apalagi kita kan mau keliling-keliling dunia ini. Kalau kamu keliling dunia, tetap ingat bahwa tanah airku tidak jangan kau lupa. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Tanah Airku Tidak Melupakan. Airku tidak kulupakan.
sudah kayaknya sudah mulai semangat nih mulai belajar. Tapi sekali lagi, Miss mau membakar semangatnya dulu sebelum kita mau mulai pembelajaran dengan ice breaking. Ice breaking dulu biasa, pergerakan olahraga badan dulu ya. Konsentrasi lihat ke depan apa yang sedang diarahkan supaya konsentrasi melakukan gerakan-gerakan itu. Yuk, lakukan gerakan-gerakan. Siap ya, fokus. Fokus. Ya. Mama, lihat depan, lagi mancing kamu. Menarik isu. Very good. Excellent. Pintar, lanjut. Pintar roll. Ayo. Luruskan badannya. Siap-siap untuk semangat pagi ini. Up, up, up. Bab 3 pelisir keliling dunia. Ayo kita punya bab 3 pelisir keliling dunia. Sudah? Kemudian kita akan mempelajari tentang pelisir. Tahu pelisir? Pelisir itu jalan-jalan, jalan-jalan ya, jalan-jalan. Nah, sekarang sebelum masuk materi, aku tanya nih, kalau kamu pelisir, kalau kamu nanti suatu saat dewasa ada uang atau nggak ada uang, misalnya sekarang tuh misalnya kamu jalan-jalan, negara mana yang ingin kamu datangi? Siapa kamu lakukan? Apa? Korea. Kenapa Korea? Tunggu, habis tanya. Kenapa Pak Korea? Ayo berdiri. Kenapa kamu pilih Korea? Korea mana nih? Utara, selatan? Apa? Korea Selatan dia. Ngapain? Kenapa kamu lihat Korea? Siapa kamu lihat situ? Oh, people. Oke, betul. Kita people ya. Oke. Nanti Rima dewasa dia mau ke Korea.
Korea. Yuk, kelompok yang ini. Mana? Siapa? Si Georgia, yuk. Mau kemana? Jepang. Kenapa ke Jepang? Oh, mau lihat budaya Jepang. Oke. Ya, oke. Kelompok ini. Ya, Angel mau kemana? Ke Swiss. Kenapa ke Swiss? Oh, tersantai, pedesaan. Kayak pemandangan itu kali ya. Dia pernah melihat pemandangan gunung, jalannya dia ke sana ya. Berarti dia mencari tahu bahwa Swiss itu negara yang santai ya, pedesaan. Oke, yuk dari sini. Ke Jepang juga sama kayak Belgia. Kenapa? Banyak? Banyak anime. Oh, kita anime. Oh, kita anime. Kayaknya juga anime. Dan sini, belum kan kamu jalan-jalan. Ini mau kemana? Ini siapa mau kemana? Ya, udah. Ke Inggris. Kenapa ke Inggris? Oh, oke, dia pakai Inggris. Dia kemudian kayak yang luar biasa di sana. Oke, baik. Sekarang, misalnya dari benua. Nah, benua ya. Tahu Indonesia? Tahu. Si tahu nggak bisa praktek tulis. Kira-kira Indonesia di benua. Asia. Pintar. Tepuk tangan dulu dari sini. Ada benua Asia. Nah, kita mau pahami benua-benua di dunia ini apa-apa aja sih. Nah, sebelum kita masuk ke situ, dari pembelajaran kita hari ini, ada tujuannya. Kita ada tujuan pembelajarannya ini. Hari ini materi kita tentang polisi dunia di bagian A. Kita akan mengidentifikasi pembagian 6 benua di dunia dengan tepat. Jadi kita punya kamu benua Asia. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana ada 6 benua di dunia ini. Di dunia yang begitu besar ini ada banyak benua-benua. Yang kedua, kita akan menjelaskan julukan setiap benua dan negara-negara apa aja yang ada di sini. Jadi ada julukannya. Kayak misalnya si Beo julukannya pria ganteng gitu kan. Iya. Nah, ada julukannya, misalnya juga julukan dari presiden-presiden kita ada. Nah, benua-benua itu juga ada julukannya supaya memudahkan kita mengingat. Lalu yang ketiga adalah kita akan diskusi kelompok. Ya, kita akan diskusi kelompok dan menyebutkan julukan benua-benuanya dari semuanya ini. Kita akan lihat nanti dari kelompok tadi dan menyebutkan minimal satu negara-negara tersebut. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita. 3 hal ini akan kita lakukan untuk memperbaiki pembelajaran kita. Sekarang kita masuk ke materi kita. Coba kita lihat bab kita. Bab 3. Di bab 3 ini kita akan melihat bagaimana proses-proses benua-benua itu. Sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Ya, perhatikan video ini. Nanti bisa bertanya apa yang kamu dapat dari sini. Dan sisanya yang 30% itu berdaratan. Ada 2 jenis daratan yang ada di bumi. Yang pertama yaitu benua dan yang kedua adalah pulau. Dan untuk video kali ini kita akan melihat benua. Nah, benua merupakan daratan yang sangat luas. Saking luasnya bagian tengah dari benua tersebut bersifat kering yang tidak dipengaruhi oleh angin darat ataupun angin laut. Ada 7 macam benua yang ada di bumi. Senyata itu hanya simak video ini sampai habis. Tetapi sebelum video ini dimulai, aku ingin kalian subscribe channel ini dulu agar kedatangan channel ini bisa membantu dengan video yang bermanfaat. Oke? Benua Australia. Benua Australia atau bisa juga disebut dengan Oceania adalah benua yang paling kecil di dunia. Benua Australia terletak di sebelah selatan Indonesia. Benua Australia atau Oceania ini terdiri dari 14 negara dan memiliki luas sekitar 98.500 km
Benua Eropa. Benua Eropa adalah benua terkecil nomor 2 di dunia dengan luas dataran sekitar 10.180.000 kilometer persegi. Benua ini memiliki satu julukan, yaitu benua biru, karena air yang terdapat mengenai mata biru cerah. Di Eropa terdapat beberapa rangkaian pegunungan, yaitu pegunungan Alpen, kemudian pegunungan kelompok yang memisahkan antara Eropa dan Asia, dan masih banyak lagi yang tidak akan saya sebutkan. Terdapat juga siklus poros yang memisahkan antara Turki bagian Eropa dan Turki bagian Asia. Benua Antartika. Benua selanjutnya adalah Antartika. Benua ini meliputi kutub selatan bumi dengan luas sekitar 14 juta kilometer persegi. Seluruh daratan benua ini tertutup oleh es dan gletser. Hal inilah yang menyebabkan benua ini tidak berpenghuni. Dan kalaupun memang ada penghuninya, itu hanyalah para ilmuwan yang ditugaskan di situ, dan juga hewan-hewan seperti penguin. Benua Amerika. Benua Amerika adalah sebuah benua yang terletak di belahan bumi bagian barat. Benua ini diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Atlantik. Benua ini memiliki luas daratan sekitar 42.292.000 km persegi. Benua Amerika umumnya dibagi menjadi 3 wilayah yang berbeda, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Di benua ini terdapat hutan hujan terbesar di dunia, yaitu hutan hujan Amazon, dan ada sekitar 35 negara yang terdapat di benua Amerika. Benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua terluas yang kedua di dunia, dengan luas daratan kurang lebih 30.370.000 km persegi. Benua ini dikelilingi oleh beberapa lautan, seperti contohnya Laut Mediterania di utara, Laut Merah di timur laut, Samudra Hindia di tenggara, dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Di benua ini terdapat sungai Nil di negara Mesir yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Terdapat juga Gurun Sahara yang merupakan gurun pasir terluas di dunia. Benua Asia. Benua Asia merupakan benua yang paling luas dan juga benua yang paling padat di dunia dengan luas sekitar 44.579.000 km persegi. Benua ini sudah mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi. Benua ini memiliki penduduk sekitar 4,3 miliar atau 60% dari populasi dunia saat ini. Wow, banyak sekali ya guys. Di benua ini terdapat juga negara dengan jumlah penduduk yang paling banyak, yaitu negara Cina dan juga India, yang masing-masing memiliki penduduk lebih dari 1 miliar orang. Itu dia guys, benua-benua yang ada di dunia. Mungkin kita cukupkan dulu ya videonya, jangan miliar. Itu dia guys, benua-benua. Oke, baik. Itu dia videonya yang sudah kita saksikan, bagaimana kita bisa melihat tentang cerita benua-benua. Sekarang ini makanya apa sih yang bisa kalian lihat dari video tersebut? Kalian bisa menyampaikan pendapatnya? Kalian kan menyaksikan video ini. Bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan apa yang kamu bisa sebutkan dalam video tadi? Mana ini? Mana? Malu-malu nih. Ayo, kenapa malu-malu? Biasanya aktif sekali. Ayo, kelas. Ada banyak-banyak video yang ada di sini. Gimana tuh? Ayo, ini berarti dia menyampaikan pendapatnya. Ayo, apa? Baca juga di benua itu ada negara-negaranya. Terus, yo, ini kesimpulan dari videonya kayak gitu. Oh ya, silakan. Oke, good, pintar. Dia bisa memahami bahwa
ya. Kalau ternyata begini, apa yang bisa dilihat dari kita tadi? Oke, baik. Kita masuk materi. Sekarang kita lihat. Kita mau melihat seluruh benua-benua di dunia. Oke, ini dia benua-benua di dunia. Indonesia di benua mana? Bisa lihat ya. Ini pulau. Ini nah, ini wilayahnya. Ya, kita bisa lihat ternyata ini loh bumi kita ini yang berputar ini loh. Dan kita tidak hanya tinggal sendirian, ada banyak manusia-manusia di dunia. Dan kita ada di benua Asia, benua yang paling besar, Lalu terbesar benua apa? Kita lihat. Apa? Amerika, karena Amerika dibagi tiga, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Utara, tengah, ini yang tengah ya, ini yang tengah. Lalu ini Amerika bagian selatan. Lalu yang ketiga, benua Afrika. Lalu yang keempat, Eropa ini Eropa. Perbatasannya ini antara Asia dan Eropa hanya dibatasi oleh pegunungan pulau. Eropa hanya dibatasi oleh pegunungan, tidak ada lautan, hanya pegunungan. Lalu yang terakhir, benua Australia. Bis Antartika adalah benua yang tidak berpenghuni, ya, yang tidak berpenghuni. Adapun penghuninya paling hanya melakukan penyelidikan. Saya mau menyelidiki hewan, nggak bertahan lama. Nggak bisa dia di situ bertahan lama. Biasanya hanya melakukan penyelidikan. Oke, kita lihat sama-sama dari nomor itu. Nah, ya, ada SpongeBob yang sedang membantu kita mengenalkan luas bumi. Bisa dikatakan bumi? Wah, pada bumi itu sangat besar, sangat besar, tidak bisa menentu. Nah, mana yang disebut benua, mana yang disebut samudra? Kami sama-sama dulu. Sebelum kita pahami mana benua dan samudra, ternyata sekitar 200 juta tahun yang lalu, semua daratan di bumi ini tergabung dalam sebuah benua raksasa. Benua tersebut dinamakan Pangea. Jadi sekitar 110 juta tahun yang lalu, berjuta-juta tahun yang lalu itu semuanya benua-benua yang tadi yang kita lihat di dalam gambar ini semua satu benua. Lalu kalau ada pergerakan, kalau misalnya pelajaran IPA, pergerakan lempeng, ya, pergerakan lempeng yang ada di dalam bumi, sehingga membuat terjadinya pergerakan-pergerakan. Dan pergerakan itu akhirnya sampai sekarang membentuk benua-benua seperti ini. Tapi sebelum menjadi benua seperti ini, satu benua, apa tadi disebut namanya? Pangea. Sekitar 200 juta tahun yang lalu. Jadi satu wilayah ini semuanya benua-benuanya tadi ada di tengah-tengah bumi satu daratan. Ya, sekitar 200 juta tahun yang lalu. Ada yang hidup 200 juta tahun yang lalu? Tidak ada ya. Ada juga yang hidup. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa benua itu adalah daratan yang luas. Jadi dari video tadi kayak bilang kita bisa melihat bahwa bumi kita ini daratannya seperti ini, dan tapi yang lebih luas adalah samudra. Samudra adalah lautan yang sangat luas. Kita lihat peta dunia. Siapa tadi yang mau jalan-jalan kemana-mana dari itu ya? Kapan tadi ke Swiss? Berapa lagi tadi? China, Jepang, Korea. Inilah dunia kita. Dunia kita, jadi kita mau jalan-jalan. Kita lihat jalan-jalannya di sini aja, ya. Jalan-jalannya di sekolah itu 6 kelas 6C. Lihat ya. Oh, ini ternyata benua. Luas sekali. Oh, ternyata ada Afrika. Nah, kemarin kita bisa pahami bagaimana Eropa datang dari wilayah ini. Ya, Eropa datang dari wilayah ini, menyeberang sampai ke sini, lakukan perjalanan untuk sampai ke sini. Luas sekali ternyata dunia kita ini. Sangat-sangat luas. Ya, inilah dunia kita ini. Kita bisa lihat.
Indonesia ada di benua Asia, ada Cina, Rusia, Brazil, Amerika. Nah, wilayah-wilayah yang ini, wilayah-wilayah ini adalah Eropa. Jadi ini Eropa, wilayah ini Eropa. Dibatasi yang sampai sini. Jadi Eropa ini kayak menjorok ke arah laut. Dia nggak besar seperti ini. Tapi dia lebih menonjol ke arah laut. Ya, ini yang Eropa, yang Australia, yang di Indonesia, negara kepulauan. Ya, kita lihat seperti ini. Lanjut. Yang kita sebutkan semuanya benua-benuanya. Benua yang pertama adalah Asia, Amerika, Eropa, Australia. Ini yang akan kita bahas. Agar kita lebih tidak pahami adalah bagaimana negara itu juga berfungsi. Sekarang kita bahas julukannya. Nih, yuk. Perhatikan dari julukan-julukan ini, sehingga nanti ketika kamu diskusi kelompok, kamu bisa membuat sebuah julukan-julukan dari sebuah lagu. Begitu deh, apa? Lagu liriknya lagu bahkan cuma ada 5 aja ya, itu semuanya sama. Jadi kamu nanti ciptakan semua yang dari lirik lagu baru ada 5 dari julukan setiap benua. Ya, nanti kita akan bagi kelompok benua apa kamu. Jadi jangan supaya nanti situasi yang lagi aja dari siapa jangan. Kita lihat dulu. Nah, benua Asia itu dijuluki adalah benua kuning. Kuning dia. Ya, kita apalagi kita. Kenapa sih kita dijuluki benua Asia itu benua kuning? Karena ini salah satunya adalah warna kulit. Ini sudah kuning, kau matang lah. Kuning itu nggak jangan warna kuning kalian orang kita kuning. Rata-rata kita yang di benua Asia ini rata-rata warna kulitnya sawo matang. Ya, sawo matang. Maka dijulukilah benua kuning khususnya ras Mongoloid. Ya, ras Mongoloid itu yang seperti ini. Coba ini ras Mongoloid. Ras Mongoloid ya. Ras Mongoloid dari warna kulit ras sawo matang. Nah, lalu perhatikan si Deo. Lihat matanya, warnanya matang. Gimana si Deo? Jangan terus warna mirip dia ya. Nah, lihat. Lihat tas sebelah sini. Ya. Lalu rambutnya tipis. Hidungnya nggak mancung, nggak pesek. Kalau orang yang ras negroid itu gimana? Bandingkan ke negroid, kaukasoid. Ada 3 ras, mongoloid, negroid, kaukasoid. Sudah? Nah, ini yang mongoloid, itu ras warna kulit, bentuk tubuh. Tinggi badan kita ras mongoloid ini udah tinggi kali, nggak pendek-pendek kali juga. Kan jarang kita main lomba piala dunia ya, lomba piala dunia karena kecil. Atau jarang ikut lomba basket ya kan? Nanti udah yang negro itu udah ya bilangnya berarti ya. Lalu lihat bibirnya tipis ya, bibirnya tipis ya. Nah, bibirnya tipis. Orang semua dia depan, nah lihat badannya pendek-pendek kecil, seperti itulah ras Mongoloid. Dan oke, ya tepuk tangan dulu buat Deo. Oke, siap. Kenapa warna kuning? Lanjut yang kedua, benua Amerika. Nah, dijuluki benua merah dia. Karena apa? Warna kulit orang Indian itu berwarna merah. Nah, orang Indian itu kulitnya berwarna merah. Nah, ini gambarnya. Ya. Berikutnya orang-orang yang mirip tadi kayak ini Bang Obama,
sebagian besar masyarakatnya adalah kulit hitam kayak tadi yang saya tunjuk gambar. Ya, hitam, kulitnya lebih hitam. Jadi mungkin karena pengaruh alam atau memang biasa dari ditentukan bahwa warna kulitnya warna hitam. Jadi mereka yang sering dijuluki benua hitam karena sebagian besarnya itu bentuknya rata-rata berkulit hitam. Seperti ini juga. Nih, hitam. Hitamnya pekat sekali. Ya, ini benua hitam. Lalu benua bentuknya benua Eropa. Benua warna apa? Eropa. Warna apa? Biru. Kenapa? Karena mayoritasnya matanya berwarna biru. Atau juga karena rata-rata di sana itu pada zaman dulu itu rata-rata keturunan bangsawan. Kalau ini kan keturunan bangsawan biasanya itu adalah darah biru. Darah biru itu membedakan maksudnya dia keturunan bangsawan, raja. Makanya dibilang benua biru. Dan memang rata-rata mata bola matanya biru. Ya, rasanya seperti itu. Lanjut benua yang terakhir, benua Australia. Dijuluki benua hijau karena keanekaragaman flora dan fauna dengan jenis spesies tumbuhan dan hewan yang luar biasa. Hewan-hewannya unik, tumbuh-tumbuhannya juga unik, makanya dijuluki benua hijau. Memang di sana lebih tenang, belajar juga nyaman, lingkungannya juga nyaman. Nah itu dia julukan dari setiap benua di wilayah. Oke, ini yang disebut tadi ras. Nah ini ras mongoloid seperti ini. Zaman-zaman dulu ya, sebelum akhirnya ada perubahan warna kulit kehidupan dan mungkin pengaruh skincare-nya, ya, mungkin makin jadi lebih cantik-cantik. Ini ras mongoloid. Ini ras kaukasoid yang hidungnya mancung, matanya biru, tinggi, rambutnya putih gitu lah ya, cantik, tertutupi, pakai bego-bego sekalipun. Ya ras kaukasoid. Nah yang ini ras negroid. Ras negroid. Nah ini ras negroid lagi. Nah itulah dari warna-warna kulit itulah tadi ada julukan-julukan dari setiap benua. Lanjut kita berikutnya masuk ke bagian negara-negara. Ini ada banyak negara-negara di dunia. Ya, ada banyak negara-negara di dunia di benua Asia. Coba di Asia Tenggara. Ini negara-negaranya. 12 negara di Asia Selatan ada Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Maldives, itu juga ada di benua Asia Selatan. Ini juga Asia Tengah. Nah ini hasilnya bumi nih. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Siberia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Armenia. Negara-negara ini ada di benua Asia Tengah. Yang berikutnya ada Asia Barat. Oh ini juga penghasil minyak juga ini. Afghanistan, Arab Saudi, Bahrain, Iran, Israel. Nah, kalau misalnya sering baca Alkitab, sering cerita tentang Israel itu ada di Asia Barat. Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, Siprus, Suriah, Emirat Arab, Yaman, Yordania, Yaman Selatan dan Turki. Nah, kita bisa pahami negara-negara. Nah, secara umum, nih negara-negaranya tadi juga punya kayak yang menonjol di Asia, di Candi Borobudur. Ada apa ini bangunannya? China yang ini Taj Mahal di India, yang ini Rabaka ya di benua Asia juga. Nah di Eropa ada apa ini? Paris, lalu ini Eiffel, Menara Eiffel ya. Lanjut, selanjutnya berikutnya ada apa ini di Amerika? Batu
jam ya kan pakai tutorial lah berapa jam Prancis itu kemana lalu jam kamu lagi lalu setelah apa itu piramida di Afrika Mesir ya negara ini negara yang peradabannya tentang budaya-budaya dan bangunan-bangunan yang luar biasa ya oke sekarang kita lihat kembali dulu ini ya bisa lihat ada letak-letaknya yang bisa kamu pahami bentuknya seperti ini yang paling besar Asia lalu kedua Amerika dibagi 3 Barat, Tengah, Selatan Afrika, Eropa, dan Australia ya yang kamu jalan-jalan tadi lihat seperti itu oke ini Eropa Asia ini Afrika yang warna hijau, yang Eropa warna biru. Lanjut benua Australia. Ini dia semuanya tentang benua-benua yang sudah kita pernah. Sekarang kita akan membagi kelompok. Kita akan membagikan kelompok untuk membuat sebuah karya dari hasil penjelasan yang dijelaskan tadi. Kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Sekarang kelompok benua Asia. Siapa mau? Ya, yang ini menjadi benua Asia. Sangat suka dengan Asia. Siapa? Lihat, lihat. Asia. Lalu benua Amerika. Berikutnya benua Afrika. Benua Afrika. Lalu benua Eropa. Lalu benua Australia. Oke. Ya. Nah, oke. Sebelum kita pemahaman tentang bagaimana kelompoknya kita supaya konsentrasi. Yo, kita tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 5-nya 5 kali. Oke, baik, kita akan berdiskusi kelompok yang tadi ada yang ada kawannya kalian boleh kembali. Nah, baik, lihat menerangkan tugas dari semua teman tadi. Kayak ini, kalian bikin panah-panah, kalian bikin kayak peta konsep, ya. Yang pertama yang kalian cari adalah julukannya. Jelaskan ke kotanya di sini. Julukannya benua apa? Kenapa disebut benua itu? Benua merah warnanya di bawah. Buat kotaknya sebenarnya mungkin buat kayak kotak-kotaknya, tapi di tengah-tengahnya bikin dulu benuamu. Benua apa tadi kalian? Amerika, tulis benua Amerika tengahnya ya. Lalu setelah itu yang kedua tuliskan negara mana, bisa lihat nanti ini. Negara apa yang ada di benua itu? Negara apa yang ada di benua
diskusi, boleh lihat dari buku pinjaman itu ada juga tentang hal yang ya silahkan mulai diskusi 10 menit baru kita tampilkan per kelompok di depan dan
Oh itu butuh menurut apa? Banyak sekali negara-negara yang ada. Nah itu dia kesimpulan pembelajaran yang kita dapat bahwa bumi kita ini beberapa ratus tahun yang lalu benuanya terbentuk hanya satu benua daratan yaitu biasa ya. Lalu pergerakan lempeng menyebabkan terjadinya banyak benua-benua, ada benua-benua yang berbumi dan ada benua yang tidak berbumi. Nah itu dia kesimpulan pembelajaran kita hari ini dan ada banyak negara-negara yang akan nanti kita pelajari negara-negara itu. Sekarang bisa mau bertanya juga, bagaimana perasaanmu